Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 14 Januari 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami? Yesus, orang Nazaret. Kau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam! Keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dengan penuh kuasa dan penuh wibawa mengajar banyak orang. Orang-orang takjub mendengarnya. Ia mampu menghadapi segala situasi yang dihadapi, termasuk ketika menghadapi seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, ya Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapakah engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan roh jahat pun itu keluar. Pengajaran Yesus penuh wibawa karena ada kesatuan antara Yesus dengan Bapanya. Maka tidak mengherankan setan pun takut. Ini beda dengan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang hanya kelihatan suci dan mampu, tapi sebenarnya tidak. Sebagai seorang yang dibaptis, sebenarnya kita diberi kuasa oleh Allah. Namun kita kurang membangun relasi yang baik dengan Allah. Kita masih ragu dan kurang percaya sehingga kita tidak mampu menggunakan kuasa itu dengan baik. Kunci dari kuasa yang diberikan Allah itu adalah iman dan kepercayaan kita pada Kristus. Kita tidak ragu lagi, tidak takut lagi, tidak cemas lagi akan kuasa Allah itu. Dan kita percaya Allah memberikan kuasa itu kepada kita, sehingga kita mampu melakukan sesuatu untuk sesama kita yang kita layani. Maka kedekatan dan kesatuan dengan Tuhan menjadi sebuah keharusan bagi kita sebagai seorang beriman. Ada relasi yang intim yang kita bangun dengan Tuhan. Relasi itu menandakan kita punya keyakinan bahwa dalam nama Tuhan kita bisa melakukan sesuatu. Kita pasti bisa. Kalau kita sungguh percaya akan kuasa Allah yang diberikan kepada kita. Maka kunci supaya kita mampu melakukan sesuatu, percaya pada Kristus. Dan selalu menyerahkan semua kepada Dia. Mengandalkan Dia. Dan karena kuasa itulah kita mampu melakukan sesuatu yang baik untuk banyak orang. Semoga lewat pengalaman Injil hari ini kita semakin yakin Allah mempercayakan kuasanya kepada kita. Tinggal bagaimana kita menjadikan hidup kita berkat bagi sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.